Byakuya akhirnya menghentikan Sukiyama dengan nada jengkel, menyatakan bahwa ia sudah mengerti maksudnya. Mendengar itu, Sukiyama langsung menunjukkan ekspresi berlebihan seolah-olah hampir menangis karena terharu, bertanya apakah itu berarti dirinya telah dimaafkan. Sikap teatrikal tersebut justru membuat Byakuya semakin kehabisan kata-kata. Ia menyadari bahwa sandiwara semacam ini mungkin akan sangat efektif jika digunakan pada Kaneki, tetapi tidak akan banyak berarti baginya yang mengetahui segalanya. Sebelum Byakuya sempat memberi jawaban, Rize ikut campur. Ia mengeluarkan sebuah sapu tangan yang tampak ternoda darah, lalu meminta Sukiyama menebak apa itu. Byakuya segera teringat bahwa sapu tangan tersebut sebelumnya digunakan Rize untuk membersihkan sisa darah dari lukanya setelah ia meminum darahnya. Jelas sekali Rize berniat mempermainkan Sukiyama. Begitu melihat sapu tangan itu, mata Sukiyama langsung membelalak. Ia menangkap aroma yang sangat dikenalnya, bau darah Byakuya. Dibandingkan sekadar aroma tubuh, wangi darah dan daging jauh lebih menggoda baginya. Tanpa sadar, Sukiyama mengulurkan tangan untuk meraih sapu tangan tersebut, tetapi Rize segera menariknya kembali dan dengan dingin mengingatkan bahwa ia hanya meminta tebakan, bukan berniat memberikannya. Ekspresi Sukiyama perlahan berubah menjadi tenang dan dingin. Ia menyadari bahwa Rize sengaja mempermainkannya. Meski hatinya sangat terguncang, ia memaksa diri untuk tidak menunjukkannya di hadapan Byakuya. Dengan senyum yang dipaksakan, ia menjawab bahwa itu adalah darah Amaha Byakuya. Di saat yang sama, pikirannya dipenuhi kebingungan. Ia tidak bisa memahami mengapa seorang penyelidik Ghoul seperti Byakuya bisa berjalan bersama seorang Ghoul seperti Rize, dan apakah salah satu dari mereka tidak mengetahui identitas asli yang lain. Baginya, situasi ini terasa sama sekali tidak masuk akal. Rize mengonfirmasi tebakan Sukiyama dan dengan nada menggoda bertanya apakah ia menginginkan sapu tangan itu. Ia menambahkan bahwa jika Sukiyama mau memohon dengan sungguh-sungguh nanti, mungkin ia akan mempertimbangkannya. Tanpa ragu sedikit pun, Sukiyama menyatakan keinginannya. Demi mendapatkan apa yang diinginkannya, ia rela menundukkan harga dirinya untuk sementara. Rize lalu mengajaknya pergi ke tempat lain karena terlalu banyak orang di Anteiku, seolah-olah ia sedang memberi muka pada Sukiyama. Sukiyama tidak terlalu waspada. Lebih tepatnya, ia bersedia mengambil risiko demi sapu tangan tersebut, dan ia juga percaya pada kekuatannya sendiri. Byakuya sudah dapat menebak apa yang akan dilakukan Rize, tetapi ia tidak berniat ikut serta. Ia memilih duduk dan memesan 2 cangkir kopi. Saat Touka mengambil pesanan, ia memberi peringatan bahwa sebelumnya Sukiyama sempat berbincang dengan teman Byakuya dan jelas berusaha mendekatinya. Byakuya segera memahami maksud Touka. Satu-satunya temannya di kafe itu hanyalah Kaneki. Ia menyadari bahwa Sukiyama kemungkinan besar berencana memanfaatkan Kaneki sebagai jalan terakhir. Demi mencegah Kaneki terlibat bahaya, Byakuya tahu ia harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Touka hanya berkata dingin bahwa ia belum membalas utangnya pada Byakuya, lalu pergi. Sementara itu, Rize telah membawa Sukiyama ke sebuah gang yang sepi. Sukiyama mulai merasakan firasat buruk, tetapi tetap mengikuti Rize. Rize meminta Sukiyama menunjukkan ketulusannya. Tanpa ragu, Sukiyama langsung membungkuk sangat dalam, hampir menekuk tubuhnya sepenuhnya, memohon dengan sikap yang sangat rendah hati. Rize mendekat dan mengulurkan sapu tangan itu ke arahnya. Namun, saat Sukiyama hendak meraihnya dengan penuh antusias, 4 tentakel Rinkaku berwarna merah darah tiba-tiba meledak keluar dari pinggang Rize. Salah satunya langsung menembus tangan Sukiyama. Karena perhatiannya sepenuhnya tertuju pada sapu tangan dan kecepatan Rize yang luar biasa, Sukiyama tidak sempat bereaksi. Meskipun jarang memperlihatkan kekuatannya,
Rize sebenarnya sangat kuat. Setelah terluka, Tsukiyama dengan cepat mengeluarkan Koukaku miliknya, membentuk senjata seperti pedang dari bahunya, dan langsung melakukan serangan balik. Namun, Rize dengan mudah menghindar. 3 ujung Kagune Rize menancapkan Tsukiyama ke dinding di belakangnya, sementara satu lainnya menusuk telapak tangannya, membuatnya tak bisa bergerak. Rize kemudian mencengkeram leher Tsukiyama. Dengan senyum mengerikan yang menyerupai legenda, wanita bermulut robek, dan Kakugan yang menyala tajam, penampilannya jauh lebih menakutkan daripada monster legenda manapun. Dengan nada dingin dan posesif, Rize menyatakan bahwa Tsukiyama telah berani menyentuh pria miliknya. Pada saat itu, leher Tsukiyama dicekik begitu kuat oleh Rize hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Tangan dan kakinya terpaku ke dinding oleh Kagune Rize, membuatnya sama sekali tidak mampu melepaskan jari-jari yang mencengkeram tenggorokannya. Dalam keadaan terdesak, Tsukiyama berusaha mengendalikan Koukaku Kagune miliknya untuk melakukan serangan balik secara mandiri. Namun, Rize menghindarinya dengan gerakan condong ke belakang yang nyaris mustahil dilakukan. Rize kemudian menarik 2 Kagune yang menahan kaki Tsukiyama. Salah satunya ia tusukkan ke perut Tsukiyama, sementara yang lain digunakan untuk menahan Koukaku miliknya. Kagune Rize berputar di dalam perut Tsukiyama, diiringi erangan kesakitan yang keluar dari mulutnya. Setelah cukup lama menyiksanya, Rize akhirnya menghentikan serangannya. Sejak awal, ia memang tidak berniat membunuh Tsukiyama. Begitu amarahnya terasa cukup terlampiaskan, ia melepaskannya begitu saja. Tsukiyama tergeletak tengkurap di tanah, tak bergerak sedikit pun. Rize dengan santai melemparkan sapu tangan ke atas tubuh Tsukiyama sebelum berbalik pergi, seolah-olah sedang memberi sedekah. Ia tahu benar bahwa tindakan itu hanya akan semakin membakar hasrat Tsukiyama, namun justru itulah yang ia inginkan, penderitaan karena menginginkan sesuatu yang tidak mungkin dimiliki. Bagaimanapun juga, Tsukiyama tidak memiliki cara apapun untuk melawan dirinya maupun Byakuya. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Setelah langkah kaki Rize benar-benar menghilang, Tsukiyama akhirnya membuka mata. Ternyata ia hanya berpura-pura mati. Ia mengambil sapu tangan yang terjatuh di punggungnya, lalu membalikkan tubuhnya hingga telentang. Sambil batuk darah, ia tertawa pelan, mengakui bahwa serangan tadi benar-benar menyakitkan. Meski terluka parah, ia tampak sama sekali tidak terganggu. Luka tersebut bukan luka fatal dan tubuhnya akan segera beregenerasi. Saat menatap sapu tangan di tangannya, Tsukiyama justru merasa bahwa semua penderitaan barusan sepenuhnya sepadan. Ia segera menempelkan sapu tangan itu ke wajahnya dan menghirup aromanya dengan penuh kegilaan. Wajahnya berubah menjadi ekspresi ekstasi yang nyaris tidak waras. Pada saat itu, Tsukiyama benar-benar melupakan semua yang baru saja menimpanya. Sementara itu, Rize telah kembali ke Anteiku seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak insiden balok baja, ia hampir tidak pernah lagi memakai kacamata karena sudah tidak ada gunanya. Ia juga telah mengganti pakaian yang berlumuran darah dengan gaun kotak-kotak dan mantel putih yang disampirkan di bahunya. Tanpa mengenakan stoking, kaki panjang dan pucatnya terlihat jelas. Melihat Rize sudah berganti pakaian, Byakuya langsung memahami apa yang telah terjadi. Byakuya menanyakan keadaan Tsukiyama dengan nada santai, dan Rize menjawab singkat bahwa ia belum mati. Byakuya hanya menanggapi dengan anggukan tanpa bertanya lebih jauh. Tak lama kemudian, Hinami mendekat sambil membawa sebuah buku gambar. Dengan raut rindu, ia bertanya kapan ia bisa bertemu kembali dengan ayahnya, karena sudah lama sekali ia tidak melihatnya. Buku yang dipeluknya penuh dengan gambar-gambar keluarganya. Byakuya tersenyum dan mengatakan bahwa sekarang seharusnya sudah aman, meskipun Asaki Fueguchi kemungkinan masih bersembunyi.
Ia menawarkan diri untuk mengantar Hinami menemui ayahnya. Dengan Yamori yang telah mati, tidak ada lagi anggota Aogiri Tree yang akan menargetkan Asaki. Sementara itu, Kureo Mado dan Koutaro Amon juga telah mengalihkan perhatian mereka ke Aogiri Tree di distrik 11. Karena itu, menyatukan kembali keluarga Fueguchi tidak menimbulkan risiko besar. Mendengar hal tersebut, wajah Hinami langsung berseri-seri dan ia mengucapkan terima kasih dengan penuh kegembiraan. Ryouko kemudian mempercayakan Hinami kepada Byakuya dan memilih tetap tinggal di kafe untuk membantu. Setelah semua yang terjadi, ia sepenuhnya mempercayai Byakuya dan merasa tidak perlu ikut serta, karena justru akan menjadi beban jika terjadi bahaya. Rize pun pamit untuk pulang, dan Byakuya mengingatkannya agar tidak lupa membawa kunci rumah, yang dijawab Rize dengan santai sebelum pergi. Touka yang mendengar percakapan itu merasa ada sesuatu yang janggal. Kini ia mengetahui identitas asli Byakuya dan Rize, dan sulit baginya membayangkan seorang penyelidik Ghoul yang baik hati hidup bersama dengan Ghoul berkepribadian mengerikan seperti Rize. Setelah itu, Byakuya membawa Hinami menuju distrik 19. Di sepanjang perjalanan, mereka mengobrol tentang banyak hal. Hinami dengan nada kagum mengatakan bahwa meskipun Byakuya adalah seorang penyelidik Ghoul, ia terasa sangat berbeda dari penyelidik lainnya. Byakuya menjawab bahwa ia tidak menganggap Ryouko maupun Hinami sebagai orang jahat. Walaupun CCG memiliki banyak aturan, manusia tidak bisa terikat oleh aturan semata. Hinami pun mengatakan bahwa itulah alasan ia menganggap Byakuya sebagai orang baik, lalu menggenggam tangan Byakuya dengan senyum polos dan murni. Byakuya pertama-tama membawa Hinami ke klinik Asaki Fueguchi, tetapi mendapati tempat itu sudah lama tutup. Asaki tampaknya memang bersembunyi sejak insiden Yamori. Byakuya kemudian bertanya apakah Hinami memiliki informasi kontak ayahnya, karena akan sulit mencarinya tanpa petunjuk. Hinami membuka buku gambarnya dan mulai membolak-balik halaman. Di dalamnya terdapat gambar-gambar kartun buatan Hinami sendiri, yang meski masih kasar, terlihat cukup baik untuk anak seusianya. Byakuya memuji gambar-gambar tersebut, membuat Hinami tersenyum senang. Akhirnya, Hinami menemukan halaman berisi nomor telepon ayahnya. Byakuya segera menelepon nomor tersebut, dan setelah beberapa saat sambungan terhubung. Ia menyapa Asaki Fueguchi dan memperkenalkan dirinya sebagai penyelidik yang pernah bertemu dengannya sebelumnya, lalu menyampaikan bahwa putrinya sangat merindukannya dan ia telah membawa Hinami untuk menemuinya. Mendengar bahwa putrinya bersama Byakuya, suara Asaki Fueguchi langsung berubah gelisah. Hatinya dipenuhi kekhawatiran karena orang yang berbicara dengannya adalah seorang penyelidik Ghoul. Meskipun penyelidik itu pernah menyelamatkan nyawanya, rasa cemas tetap tidak bisa dihindari. Byakuya lalu mengatakan bahwa Hinami ada bersamanya dan menyerahkan telepon tersebut kepada Hinami. Hinami yang belum pernah menggunakan telepon meniru apa yang sebelumnya dilakukan Byakuya. Ia memanggil ayahnya dan menanyakan keberadaannya. Mendengar suara putrinya, Asaki langsung merasa lega. Dari nada bicara Hinami, ia tahu bahwa putrinya baik-baik saja. Hinami dengan ceria mengatakan bahwa Oni-chan telah menemaninya ke distrik 19. Asaki pun memastikan apakah yang dimaksud Hinami adalah penyelidik itu. Hinami mengiyakan dan dengan gembira meminta ayahnya segera keluar dari persembunyian karena mereka sedang berada di klinik. Mendengar kebahagiaan putrinya, Asaki pun berjanji akan segera datang. Kurang dari setengah jam kemudian, sosok Asaki yang tampak lusuh dan tidak terurus muncul di hadapan Byakuya dan Hinami. Hinami langsung berlari memeluk ayahnya. Asaki sempat merasa canggung karena dirinya kotor dan berbau akibat bersembunyi selama berhari-hari. Namun Hinami mengatakan bahwa ia tidak keberatan dan tetap memeluknya dengan bahagia. Setelah ayah dan anak itu menenangkan diri,
Asaki bertanya kepada Byakuya apakah situasinya sudah aman. Byakuya menjawab bahwa keadaannya relatif aman, meskipun tetap perlu berhati-hati. Ia menyarankan agar keluarga Fueguchi pindah sementara ke distrik 20 karena pengawasan CCG di sana sedang paling longgar. Asaki menerima saran tersebut dan bertanya tentang kondisi istrinya. Byakuya menjelaskan bahwa Ryouko saat ini berada di Anteiku, distrik 20, dan bahwa Yamori sebelumnya sempat mengincar istri serta putrinya, tetapi telah ia usir. Mendengar nama Yamori saja membuat Asaki berkeringat dingin. Namun ketika tahu bahwa Yamori telah diusir, ia merasa sangat lega. Ia sadar betul bahwa jika keluarganya jatuh ke tangan Yamori, akibatnya akan sangat mengerikan. Rasa takut yang tersisa bercampur dengan rasa syukur yang mendalam terhadap penyelidik muda di hadapannya. Asaki menyadari bahwa orang ini bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga seluruh keluarganya. Besarnya budi tersebut membuatnya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Asaki bahkan merasa sulit mempercayai kenyataan bahwa seorang penyelidik Goul bersedia membantu keluarga Goul seperti mereka, terlebih setelah pengalaman traumatisnya dengan Kureomado. Tidak menemukan cara lain untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Asaki berniat berlutut di hadapan Byakuya. Hinami sempat memanggil ayahnya, tidak ingin melihatnya merendahkan diri, tetapi ia juga memahami besarnya utang budi keluarga mereka. Namun sebelum Asaki benar-benar berlutut, Byakuya segera menahannya dan membantunya berdiri, mengingatkan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan. Asaki tetap merasa bahwa keluarganya tidak memiliki cara untuk membalas kebaikan tersebut. Byakuya lalu mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan balasan apapun. Ia hanya meminta Asaki untuk kembali membuka klinik kecil di distrik 20 dan hidup dengan baik bersama keluarganya. Asaki menerima kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Hinami kemudian menegur ayahnya agar tidak lagi memanggil Byakuya dengan sebutan penyelidik, melainkan Amaha Onichan. Asaki pun terkejut karena Hinami sudah memanggil penyelidik itu dengan nama, menyadari bahwa hubungan putrinya dengan Byakuya jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Setelah mengambil beberapa keperluan dari klinik, Asaki bersama Byakuya dan Hinami menuju distrik 20. Dengan demikian, keluarga Fueguchi akhirnya dapat bersatu kembali. Sementara itu, waktu penyerbuan terhadap Aogiri Tree semakin mendekat. Di distrik 11, Aogiri Tree menjadi semakin agresif. Mereka tidak hanya memburu penyelidik Goul, tetapi juga melancarkan serangan langsung ke cabang CCG distrik 11. Di tengah kekacauan tersebut, Aogiri tetap melanjutkan misi mereka untuk menangkap pemakan rakus. Karena serangan terhadap CCG di distrik 11 berakhir dengan kemenangan telak, Aogiri hanya perlu meninggalkan sedikit anggota di sana, sehingga mereka memiliki cukup banyak tenaga untuk operasi lain. Pada malam hari itu, beberapa tamu tak diundang memasuki distrik 20. 3 sosok bertopeng gas melompat dari satu tiang lampu ke tiang lainnya hingga akhirnya berhenti di atas salah satunya. Mereka merasakan ketenangan distrik 20 yang sangat berbeda dari wilayah lain yang penuh pertarungan. Di waktu yang seharusnya menjadi jam berburu Goul, mereka bahkan tidak melihat satu pun Goul di sepanjang jalan. Seorang pria tinggi dengan janggut aneh, Kazuichi Banju, menyuruh kelompoknya fokus menyelesaikan misi. Ia adalah mantan pemimpin distrik 11 yang terpaksa tunduk setelah wilayah itu dikuasai Aogiri Tree. Bersama 3 bawahannya, ia ditugaskan mencari tempat bernama Anteiku. Anteiku dikenal luas di kalangan Goul, dan Aogiri telah mengetahui lokasinya. Begitu siang tiba, mereka bisa langsung bergerak. Banju dan kelompoknya dikirim lebih dulu atas perintah Kirishima Ayato untuk menemukan Rize sebelum Niko dan yang lain. Bagi Ayato, ini bukan sekadar soal prestasi. Di Anteiku itu pula, kakaknya, Touka Kirishima, berada. Di distrik 11,
cabang CCG berada dalam kondisi hancur total. Banyak penyelidik Ghoul telah diburu dan dibantai oleh Aogiri Tree. Bahkan gedung cabang CCG sendiri telah jatuh, menyisakan hanya segelintir penyelidik yang masih bertahan sambil berjuang mati-matian. Sebelum Aogiri Tree menduduki distrik 11, para Ghoul di wilayah itu sebenarnya cukup jinak. Terlebih lagi setelah para Ghoul tingkat tinggi distrik 11 mencoba memburu Rize dan justru tewas mengenaskan, kepemimpinan wilayah tersebut jatuh ke tangan Banju yang relatif lemah namun berhati baik. Hal ini membuat para Ghoul lokal menjadi semakin patuh dan tidak agresif. Akibatnya, CCG menganggap distrik 11 sebagai wilayah berisiko rendah dan hanya menempatkan sedikit sumber daya di sana. Ketika Aogiri Tree secara tiba-tiba menyerbu dan menduduki distrik tersebut, CCG sama sekali tidak siap. Penyelidik berpangkat tertinggi di lokasi hanyalah investigator kelas 1. Aogiri Tree hanya mengirim satu eksekutif, yaitu Noro, dan itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh cabang CCG. Dua eksekutif terkuat Aogiri Tree, Eto dan Tatara, hanya menyaksikan pembantaian itu dari tempat tinggi di luar gedung. Para penyelidik yang tersisa menjerit ketakutan sambil menembaki Ghoul di hadapan mereka dengan pistol, namun Ghoul itu sama sekali tidak tumbang meskipun ditembak berkali-kali. Sosok tersebut mengenakan topeng putih bermotif gigi dan jubah merah gelap, bertubuh besar dan menakutkan. Dialah Noro, eksekutif Aogiri Tree dengan peringkat SS, yang kini bertindak sebagai pengelola distrik 11. Noro bergerak seperti pasukan seorang diri. Peluru tidak mampu membuatnya mundur selangkah pun. Seluruh penyelidik yang mampu menggunakan Queen Kue telah tewas. Yang tersisa hanyalah penyelidik peringkat 3 dan asisten penyelidik yang hanya dibekali senjata api dengan peluru Ki. Kemampuan regenerasi Noro sangat mengerikan karena Eto telah mengubahnya menjadi monster Kagune dengan Kakuhou miliknya. Hampir seluruh tubuh Noro tersusun dari Kagune Eto yang menyatu dengan Kagune miliknya sendiri, memberinya kekuatan luar biasa. Di hadapannya, para penyelidik peringkat rendah tidak lebih dari ternak yang menunggu untuk disembelih. Sambil menahan hujan peluru, Noro menggunakan Kagune raksasanya yang ujungnya berbentuk mulut untuk melahap para penyelidik satu persatu. Jeritan kesakitan menggema tanpa henti di dalam gedung CCG. Di tengah kekacauan itu, seorang penyelidik yang masih hidup bersembunyi di sebuah kantor, tubuhnya gemetar dan dipenuhi keringat dingin. Dengan satu tangan memegang pistol, ia mencoba menghubungi markas besar CCG melalui telepon. Sambungan langsung terhubung, dan seorang penghubung di markas sempat menjawab. Namun sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, investigator kelas khusus Marude Itsuki yang berdiri di dekatnya merebut gagang telepon. Marude dengan suara tegang menanyakan situasi, tetapi yang terdengar hanyalah jeritan mengerikan dari seberang, disusul bunyi telepon terjatuh. Wajah Marude mengeras. Tak lama kemudian, suara dingin terdengar dari ujung telepon, menyatakan bahwa itu adalah korban terakhir, sebelum sambungan terputus. Marude diliputi amarah dan keputusasaan. Ia sama sekali tidak menyangka distrik 11 akan runtuh secepat ini. Kekuatan Aogiri Tree jauh melampaui perkiraannya. Kini, distrik-distrik di sekitarnya pun berada dalam bahaya, dan CCG harus segera melancarkan operasi penanggulangan besar-besaran. Sementara itu, di sebuah pelabuhan yang dipenuhi kontainer, Yoshimura memandangi pemandangan mengerikan dengan ekspresi berat. Seluruh penyelidik yang ditempatkan di sana juga telah dibantai. Yomo melepas topeng gagaknya dan menjelaskan bahwa semua ini dilakukan oleh organisasi Ghoul bernama Aogiri Tree, serta menyebut bahwa pemimpin mereka dikenal sebagai Raja Bermata Satu. Mendengar istilah itu, ekspresi Yoshimura berubah muram. Ia tampak merenung, seolah telah lama mengetahui atau mencurigai sesuatu. Namun ia tidak tahu bahwa,
raja bermata satu, yang sesungguhnya adalah Kisou Arima. Yoshimura kemudian memutuskan untuk kembali ke Anteiko bersama Yomo. Mereka tidak berlama-lama di distrik 11 dan segera menuju distrik 20. Namun tanpa mereka sadari, saat mereka pergi, orang-orang Aogiri Tree justru telah tiba di tujuan mereka. Yang pertama mencapai Anteiko adalah Banju dan 3 bawahannya. Banju masuk ke kedai kopi dengan aura garang dan mengintimidasi, meskipun sejatinya ia lemah. Ia memeriksa para pengunjung, lalu segera menemukan Rize. Wajahnya langsung berseri, tetapi berubah muram ketika melihat seorang pria muda duduk di sampingnya. Di masa lalu, Banju diam-diam menyimpan perasaan terhadap Rize. Melihatnya bersama pria lain membuat hatinya tidak senang. Ia segera melangkah mendekat dan memanggil nama Rize dengan lantang. Namun Rize sama sekali tidak berniat menanggapi. Saat itu ia sedang terlibat dalam permainan saling menatap dengan Byakuya, saling menatap mata selama beberapa menit tanpa berkedip. Kehadiran Banju mengganggu konsentrasinya. Rize langsung menatap Banju dengan pandangan dingin yang mengancam nyawa dan mengusirnya. Seketika, Banju yang tadinya tampak siap bertarung langsung ciut dan menurut, duduk di dekat sana tanpa berani membantah. Ia tahu betul betapa mengerikannya Rize. 3 bawahannya pun berdiri di belakangnya dengan kaku, tidak berani bersuara. Rize kembali mengabaikan Banju dan melanjutkan tatapan matanya dengan Byakuya. Banju pun diam-diam mengamati pria muda itu dan mencium aroma manis yang sangat kuat, aroma manusia yang jelas. Ia mengira pria tersebut hanyalah mangsa Rize, mainan sementara sebelum akhirnya dimakan. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatnya terpana. Karena kesal telah diganggu, Rize tampak memutuskan untuk curang. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Byakuya, semakin dekat hingga hidung mereka hampir bersentuhan, dan masih terus mendekat, seolah berniat mencium pria itu secara langsung. Mata Banju membelalak, urat darah menonjol jelas. Ia menatap Rize dengan keterkejutan total. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa Rize melakukan hal seperti itu pada seorang manusia. Jarak mereka sudah terlalu dekat, mereka hampir berciuman. Pemandangan itu membuatnya diliputi rasa panik dan kecemburuan yang tak tertahankan. Touka juga menyadari apa yang sedang terjadi. Ekspresinya berubah menjadi terkejut. Ia tidak menyangka Rize benar-benar akan melakukan hal sejauh itu. Selain di televisi, Touka belum pernah melihat adegan ciuman secara langsung. Meskipun Byakuya dan Rize belum benar-benar berciuman, arah situasinya membuat Touka membayangkan kelanjutannya, hingga pipinya sedikit memerah tanpa disadari. Ryouko menyentuh pipinya sendiri sambil tersenyum lembut, seolah memahami situasi tersebut. Hinami, yang sudah cukup besar untuk mengerti apa yang sedang terjadi, menutup matanya dengan kedua tangan. Namun, ia sengaja menyisakan celah di antara jari-jarinya, menunjukkan rasa malu bercampur rasa penasaran. Byakuya menyadari bahwa Rize sedang mencoba curang. Ia tetap tenang, meskipun bulu matanya sedikit bergetar. Saat itulah sebuah misi aktif muncul di hadapannya dengan 3 pilihan tindakan. Setelah ragu sejenak, ia segera membuat keputusan. Byakuya tiba-tiba maju dan mengecup pipi Rize dengan ringan. Rize yang merasa telah menjepit Byakuya sepenuhnya tidak menyangka ia akan diserang balik terlebih dahulu. Kejutan itu akhirnya membuat Rize berkedip, wajahnya memperlihatkan kebingungan sesaat. Dengan itu, permainan pun berakhir dan Byakuya menyatakan bahwa Rize telah kalah. Rize terdiam tanpa kata. Hinami, dengan wajah memerah, bergumam bahwa Byakuya sangat jahat. Touka menyebutnya tidak tahu malu secara belak-belakan, sementara Ryouko hanya tersenyum tanpa komentar. Saat itu, kafe Anteiko sedang dijaga oleh Touka dan ibu anak Fueguchi saja. Koma dan Irimi sedang keluar,
sementara Yoshimura dan Yomo pergi mengurus urusan lain. Jumlah pelanggan pun sedikit karena insiden di distrik 11 membuat para Ghoul distrik 20 takut keluar rumah. Byakuya segera membela diri dari tuduhan Hinami dan Touka, mengatakan bahwa Rize yang curang terlebih dahulu dan ia hanya membalas. Tiba-tiba, Banju berteriak marah karena cemburu dan melayangkan pukulan ke arah Byakuya. Namun, Byakuya sudah mengantisipasinya. Ia memiringkan kepala untuk menghindar, lalu menghantam perut Banju dengan lutut secara santai. Karena Banju adalah Ghoul yang sangat lemah dan bahkan tidak mampu memanifestasikan Kagune, serangan itu membuatnya tertekuk di lantai sambil muntah kering. 3 anak buah Banju hanya bisa terdiam pasrah. Mereka mengenakan pakaian seragam dengan warna berbeda, merah, biru, dan ungu, masing-masing bernomor 1, 2, dan 3. Mereka menyadari bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menimbulkan masalah dan akhirnya meminta maaf atas ulah pemimpin mereka. Byakuya tidak mempermasalahkan hal itu. Ia membantu Banju berdiri dan memindahkannya ke sofa agar bisa pulih. Meskipun tampangnya kasar, Banju sebenarnya adalah Ghoul yang berhati baik. Saat Byakuya kembali duduk, suara Rize terdengar dengan nada menyeramkan. Ia mengatakan akan mengingat apa yang baru saja terjadi. Byakuya tertawa kecil dan mengingatkannya bahwa Rize yang curang lebih dulu. Namun, Rize tidak peduli pada alasan, yang ia rasakan hanyalah kekesalan karena godaannya gagal dan justru berbalik merugikan dirinya. Beberapa saat kemudian, Banju mulai pulih meski masih terbatuk-batuk. Regenerasinya lambat karena kekuatannya yang lemah. Setelah lebih tenang, ia menanyakan nama Byakuya. Byakuya memperkenalkan diri sebagai Amaha Byakuya. Banju mengakui bahwa Byakuya jauh lebih kuat dari penampilannya dan mengira Rize memilihnya karena hal itu. Ia tampak telah menerima kenyataan, menyadari bahwa sejak awal dirinya memang tidak pantas untuk Rize. Saat Byakuya hendak menjelaskan bahwa Banju mungkin salah paham tentang hubungannya dengan Rize, Rize tiba-tiba muncul dari belakang dan melingkarkan lengannya ke lengan Byakuya. Ia berbisik manja di telinganya, menyiratkan bahwa mereka baru saja saling menggoda. Napas Rize membuat Byakuya tidak nyaman, menyadari bahwa ini adalah bentuk balas dendam atas kekalahan sebelumnya. Harapan terakhir dalam hati Banju pun hancur sepenuhnya. Tak mampu mengalahkan Byakuya secara fisik maupun emosional, ia hanya bisa menelan kecemburuannya dalam diam. Rize terus menekan Byakuya dengan senyum usil, bertanya apa sebenarnya kesalahpahaman Banju, apakah tentang hubungannya dengan Byakuya, jelas berniat tidak melepaskannya begitu saja. Di bawah tekanan Rize yang terus-menerus, Byakuya memilih untuk menghentikan pembicaraan dan menyatakan bahwa tidak ada apa-apa. Sikap itu membuat Banju semakin yakin bahwa Byakuya benar-benar adalah pasangan Rize. Ia tidak berpikir sejauh Touka dan yang lain, yang selama ini mengira Byakuya hanyalah mangsa Rize. Dengan wajah serius, Banju mengatakan bahwa ia memiliki hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada Rize. Byakuya duduk berhadapan dengannya dan mempersilakan Rize duduk di sampingnya. Meski tidak terlalu tertarik, Rize tetap menuruti dan duduk di sisi Byakuya. Banju kemudian menceritakan situasi distrik 11. Wilayah itu awalnya berada di bawah pengelolaannya, namun sebuah organisasi Ghoul bernama Aogiri Tree tiba-tiba menyerbu. Meski ia telah melawan sekuat tenaga, kekuatan mereka terlalu besar. Demi mencegah pengorbanan sia-sia, seluruh Ghoul distrik 11 akhirnya terpaksa tunduk pada Aogiri Tree. Setelah itu, Aogiri mulai memburu para investigator CCG. Awalnya Banju mengira itu hanya gertakan, namun faktanya para investigator di distrik 11 hampir sepenuhnya dimusnahkan. Ia melanjutkan bahwa target berikutnya adalah distrik di utara distrik 11.
Aogiri berencana memaksa Goul di wilayah tersebut untuk bergabung sekaligus melenyapkan para investigator di sana. Pemimpin Aogiri Tree adalah sosok dingin dan kejam, dan entah mengapa ia sedang mencari Rize, kemungkinan untuk membunuhnya. Cepat atau lambat, Aogiri akan menuju distrik 20. Banju menyarankan Rize untuk segera melarikan diri atau tunduk tanpa perlawanan. Banju sebenarnya diperintahkan oleh Ayato untuk mencari Rize, namun ia justru datang untuk memperingatkannya, sekaligus memberitahu para Goul Anteiku meski nyawanya terancam. 3 anak buahnya tidak terkejut, karena mereka sudah lama mengenal sifat Banju. Byakuya mengucapkan terima kasih atas peringatan itu. Namun Rize menolak mentah-mentah saran untuk melarikan diri, mengatakan bahwa Aogiri Tree tidak cukup hebat untuk membuatnya kabur. Banju berulang kali menekankan betapa kuatnya Aogiri, namun Rize tetap tidak menganggapnya serius. Byakuya menenangkan Banju dengan mengatakan bahwa mereka punya cara untuk menanganinya. Byakuya kemudian menyebut bahwa pihak lain kemungkinan sudah dalam perjalanan. Ia menyarankan Banju dan anak buahnya untuk bersembunyi agar tidak terseret konflik. Banju terkejut menyadari bahwa yang dimaksud Byakuya adalah Ayato Kirishima. Ia belum sempat melapor setelah menemukan Rize, sehingga Ayato kemungkinan besar datang sendiri. Seperti yang diperkirakan Byakuya, Ayato telah tiba di atap gedung Anteiku. Setelah memastikan lokasi, ia menjatuhkan diri dan menembus jendela Anteiku dengan tendangan keras, pecahan kaca berhamburan ke segala arah. Tendangan itu diarahkan langsung ke Banju. Semua orang terkejut kecuali Byakuya dan Rize. Byakuya dengan cepat menarik Banju ke belakang dan menahan tendangan Ayato dengan lengannya sendiri. Ayato terkejut karena serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Ia mengira Byakuya adalah Goul, sama sekali tidak menyangka bahwa ia adalah seorang investigator. Ayato memutuskan untuk mengabaikan Byakuya sejenak dan hendak menghajar Banju terlebih dahulu, diliputi amarah karena takut Nico tiba lebih dulu dan membahayakan Touka. Touka berteriak menghentikan Ayato. Wajahnya menggelap saat melihat kakaknya yang lama menghilang muncul dengan cara seperti itu. Ayato mengejeknya dengan nada sinis, dan terlihat jelas kemiripan wajah mereka sebagai saudara kandung. Ayato tampil seperti preman dengan rambut berantakan dan sikap memberontak. Touka memarahi Ayato karena kepergiannya, namun Ayato justru meremehkannya dan menyebut dirinya sebagai Goul sejati. Ketegangan semakin meningkat saat pintu kafe terbuka dan seorang pria berpenampilan seperti drag queen masuk dengan suara melengking. Pria berkacamata warna-warni dengan dagu aneh itu adalah Nico, Goul peringkat SS dari organisasi Clowns. Ia datang ke distrik 20 untuk mencari siapa yang membunuh Yamori. Di belakangnya berdiri 2 eksekutif Aogiri Tree berjubah abu-abu dengan topeng putih bertanda huruf P dan X, dikenal sebagai Bin bersaudara. Nico menggoda Ayato dan Touka, membuat suasana semakin tidak nyaman. Touka langsung merasakan bahaya dari pria itu. Hinami dan Ryouko ketakutan, dan Hinami bersembunyi di belakang ibunya. Ayato tampak kesal karena Nico tiba terlalu cepat. Ayato lalu menanyakan tentang Rize, memastikan bahwa wanita itu memang si Binge Eater. Nico menegaskan berdasarkan aromanya, bahkan menyatakan ketertarikannya pada Rize. Rize tetap tenang dan tidak menanggapi. Ketika Byakuya tidak menjawab, Ayato semakin tersulut emosi dan menyerang. Byakuya segera membuka koper dan mengeluarkan koin kue 13 S Jason. Ia menyatakan bahwa Yamori telah dieliminasi olehnya. Perkataan itu membuat Nico, Ayato, dan Bin bersaudara membeku. Nico terkejut sekaligus tertarik pada Byakuya. Tanpa ragu, Byakuya menyerang Ayato dengan kecepatan luar biasa. Ayato segera mengaktifkan ukaku miliknya dan menembakkan rentetan proyektil. Byakuya mengubah koin-koinnya menjadi perisai dan memblokir semuanya tanpa kesulitan. Dalam sekejap,
Ia kembali ke mode pedang dan menebas kedua sayap Ukaku Ayato, merusak Kakuhou-nya secara serius namun tidak mematikan. Ayato jatuh berlutut kesakitan, lalu ditendang oleh Byakuya hingga terlempar ke arah Nico. Nico terkejut melihat Ayato dikalahkan dengan begitu cepat. Bin bersaudara segera maju melindungi Ayato. Ayato menatap Byakuya dengan tidak percaya, menyadari betapa kuatnya Dove di hadapannya dan bahwa nyawanya sengaja dibiarkan hidup. Saat Ayato bertanya dengan tidak percaya apakah Byakuya menahan diri, Byakuya menjawab datar bahwa hal itu bukan sesuatu yang aneh, karena orang dewasa tidak akan benar-benar marah pada anak kecil. Byakuya telah mengalahkan gol peringkat S, Ayato Kirishima, dan memperoleh hadiah poin. Julukan anak kecil membuat Ayato sangat membencinya, tetapi ia tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa dirinya benar-benar dikalahkan tanpa perlawanan berarti. Pada usianya yang baru 14 tahun dengan tinggi sekitar 160 cm, Ayato memang masih anak-anak jika dibandingkan dengan Byakuya. Meski bersifat memberontak, tindakan Ayato pada dasarnya didorong oleh keinginannya untuk menjadi kuat demi melindungi kakaknya, Touka, walaupun cara yang ia pilih salah. Saat Touka baru saja mengantar Ryouko dan Hinami ke lantai atas dan kembali ke ruang utama, ia mendapati Ayato sudah terkapar. Ia tidak bisa menahan rasa kagum terhadap kekuatan Byakuya. Melihat kondisi Ayato yang menyedihkan memang sedikit membuatnya perih, tetapi ia tidak merasa kasihan karena menganggap Ayato pantas mendapatkannya. Banju berseru kagum, mengakui betapa luar biasanya kekuatan Byakuya. Sebagai bawahan Ayato, Banju tahu betul betapa kuatnya Ayato, namun kenyataan bahwa Ayato dikalahkan dengan begitu mudah membuatnya semakin mengagumi Byakuya, yang menurutnya benar-benar pantas menjadi pria pilihan Rize. Sementara itu, Rize tetap duduk dengan tenang sambil menyeruput kopi, seolah pertempuran barusan tidak berarti apa-apa baginya. Nico kemudian memperingatkan Bin bersaudara agar membawa Ayato pergi dan mundur karena mereka tidak mungkin menang. Setelah ragu sejenak, Bin bersaudara akhirnya memutuskan untuk menarik diri bersama Ayato, menyadari bahwa musuh mereka terlalu kuat dan Nico tidak bisa diandalkan. Dengan mundurnya para eksekutif Aogiri Tree, Byakuya mendapatkan hadiah tambahan. Namun Nico tetap tinggal di dalam kafe. Touka menatapnya dengan dingin dan menanyakan mengapa ia belum pergi. Nico menjelaskan bahwa ia tidak berniat bertarung dan hanya ingin melihat lebih dekat pria tampan yang telah mengalahkan Yamori. Ia berjalan mendekati Byakuya dengan sikap menggoda, membuat Touka mundur dengan ekspresi jijik. Byakuya tetap tenang. Ia menilai Nico memang aneh, tetapi bukan tipe ghoul yang bertindak sembarangan. Nico mengamati Byakuya dengan penuh minat, mencium aroma manis yang khas darinya, lalu tanpa ragu menggoda dan meminta informasi kontak. Touka terdiam tidak percaya. Fakta bahwa Nico tetap bersikap santai meski Yamori dibunuh oleh Byakuya membuatnya semakin bingung. Rize, yang sebelumnya diam, akhirnya bereaksi. Dengan senyum tipis namun nada dingin, ia mengusir Nico dengan kasar. Nico berpura-pura tersakiti, lalu meninggalkan secarik kertas berisi informasi kontaknya di atas meja sebelum pergi sambil meniupkan ciuman. Byakuya mengambil kertas itu tanpa ekspresi. Ia mendapatkan poin tambahan karena mengenal Nico. Ia menyadari bahwa Nico dan para anggota Clones memang sulit ditebak, dan mungkin ketertarikan Nico padanya hanya karena menganggapnya menarik. Touka tetap tidak berkata apa-apa sepanjang kejadian itu. Setelah Nico pergi, situasi menjadi tenang. Touka naik ke atas untuk memberitahu Ryouko dan Hinami bahwa keadaan sudah aman. Rize kemudian mendekat, mengambil kertas kontak Nico dari tangan Byakuya, dan merobeknya tanpa ragu, menunjukkan ketidaksukaannya yang jelas terhadap Nico. Touka lalu bertanya kepada Banju dan 3 bawahannya apakah mereka akan kembali ke distrik 11 atau tinggal di Anteiku.
Banju menolak tawaran tersebut dengan wajah berat, mengatakan bahwa ia masih memiliki banyak rekan di sana dan tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Touka memahami dan mendoakan keberuntungan mereka. Sebelum pergi, Banju berhenti di depan Byakuya dan dengan tulus mengatakan bahwa Byakuya jauh lebih kuat dari yang terlihat serta memintanya untuk menjaga Rize. Byakuya hanya mengangguk singkat sebagai jawaban. Banju dan 3 bawahannya kemudian meninggalkan Anteiku dan kembali ke markas Aogiri Tree di distrik 11. Tidak lama setelah itu, Yoshimura dan Yomo kembali. Byakuya dan Touka baru saja membereskan kerusakan akibat masuknya Ayato, meskipun jendela yang pecah belum bisa diperbaiki. Melihat kondisi kafe, Yoshimura langsung memahami apa yang telah terjadi. Touka, yang masih kesal mengingat sikap arogan Ayato, bersumpah bahwa lain kali bertemu dengannya, ia akan menagih harga jendela yang dirusak. Yomo menanyakan apa yang baru saja terjadi di Anteiku. Touka menjelaskan secara singkat bahwa Aogiri Tree telah mengirim beberapa orang, termasuk adiknya, Ayato, tetapi Amaha Byakuya telah mengusir mereka sehingga keadaan kembali aman. Mendengar nama Ayato, Yomo tampak khawatir karena ia adalah paman Ayato. Yoshimura kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Byakuya karena telah melindungi Anteiku. Ia menyadari bahwa hari itu hanya Touka, Ryouko, dan Hinami yang berada di kafe, sehingga kedatangan Aogiri Tree dalam situasi tersebut sangat berbahaya. Jika Byakuya tidak ada, Yoshimura tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Byakuya hanya menanggapi dengan sederhana bahwa itu bukan masalah besar. Touka terkejut karena Yoshimura seolah-olah secara terbuka mengakui rahasia Anteiku di depan Byakuya. Ia hampir menegaskan bahwa Byakuya adalah penyelidik CCG, tetapi menghentikan ucapannya di tengah jalan. Setelah semua yang terjadi, termasuk penyelamatan dirinya, Ryouko, dan Hinami, Touka menyadari bahwa Byakuya memang berbeda dari dof lainnya. Yoshimura hanya tersenyum lembut melihat keraguan Touka. Ia merasa bahwa Touka mulai mempercayai Byakuya. Yoshimura sendiri berpikir bahwa Byakuya kemungkinan besar sudah mengetahui identitas Anteiku sejak awal, apalagi setelah Aogiri Tree datang dan diusir olehnya. Karena itu, tidak ada lagi arti untuk menyembunyikannya. Touka pun sampai pada pemikiran yang sama. Ia teringat bahwa saat konflik berlangsung, Ayato dan Nico secara terbuka menyebut Rize sebagai pemakan rakus. Byakuya pasti mendengarnya, tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Saat Touka menoleh ke arah Byakuya dan Rize, ia melihat keduanya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Hal itu membuat Touka semakin penasaran dengan hubungan mereka, meski ia memilih untuk tidak bertanya langsung. Yoshimura kemudian bertanya apakah Byakuya merasa tidak nyaman karena hampir semua orang di Anteiku adalah Ghoul. Byakuya menjawab bahwa ia sama sekali tidak merasa tidak nyaman dan percaya bahwa semua orang dapat hidup berdampingan dengan baik. Mendengar jawaban itu, Yoshimura dengan ramah mempersilakan Byakuya untuk datang menikmati kopi di Anteiku kapan saja. Yomo juga tampak tersentuh. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia tidak pernah membayangkan seorang penyelidik Ghoul dapat hidup berdampingan secara damai dengan para Ghoul. Touka pun menyatakan bahwa Byakuya benar-benar berbeda dari dof lainnya dan mempersilakannya datang ke Anteiku kapan saja jika ia mau. Byakuya menerima ajakan itu dengan anggukan. Sementara itu di distrik 11, Bin bersaudara membawa Ayato kembali ke markas Aogiri Tree. Nico tidak ikut bersama mereka dan entah pergi kemana. Markas tersebut adalah sebuah gedung besar yang terbengkalai dan kini menjadi markas sementara Aogiri Tree. Banyak Ghoul beristirahat di dalamnya, semuanya mengenakan jubah merah tua dan topeng tengkorak yang seragam. 3 eksekutif Aogiri Tree berada di dalam. Tatara duduk di kursi dengan sikap yang menunjukkan posisinya sebagai pemimpin. Noro berdiri di sampingnya,
sementara Eto duduk di lantai dengan tubuh kecil yang dibalut perban putih. Melihat Ayato kembali tanpa membawa Rize, Tatara bertanya apa yang terjadi. Ayato, yang kondisinya sudah sedikit pulih meski masih pucat dan Kakuhou-nya belum sepenuhnya sembuh, menjelaskan bahwa ia telah menemukan Rize, tetapi dihalangi oleh Dove yang telah membunuh Yamori, dan ia tidak mampu mengalahkannya. Ayato tidak menyebutkan peran Banju dan memikul tanggung jawab kegagalan itu sendiri. Tatara menanggapi dengan tenang dan tidak menyalahkan Ayato maupun Bin bersaudara. Ia menyebutkan bahwa Dove yang membunuh Yamori memang bukan lawan yang mudah. Eto dan Tatara memang sudah lama mengetahui keberadaan Dove tersebut. Eto tertarik padanya sejak awal karena keterkaitannya dengan Rize, dan setelah Yamori tewas di distrik 20, ia memastikan bahwa pelakunya adalah Dove yang sama. Fakta bahwa ia seorang penyelidik namun begitu dekat dengan Rize serta memiliki kekuatan luar biasa membuatnya semakin menarik. Tatara memutuskan untuk menunda rencana penangkapan Rize dan melanjutkan rencana awal. Ia menyebut bahwa sudah waktunya untuk bergerak karena pihak lain juga telah menunggu. Tatara kemudian berdiri dan menyerahkan urusan distrik 11 kepada Noro, sambil menyatakan bahwa para Dove pasti akan segera bergerak. Meskipun mengetahui CCG akan melancarkan operasi besar di distrik 11, Tatara tetap membawa Eto dan sebagian pasukan keluar dari distrik tersebut. Ini merupakan taktik pengalihan, karena saat CCG memusatkan perhatian pada distrik 11, Aogiri akan menyerang penjara Koklea di distrik 23 yang pertahanannya lebih lemah. Ayato, Bin bersaudara, dan Noro ditinggalkan untuk menahan pasukan CCG dan membeli waktu. Setelah Tatara pergi, Ayato tidak mendapat hukuman, tetapi rasa frustrasinya tetap besar. Bukan hanya karena kegagalan misi, tetapi juga karena ia tidak dapat memahami beberapa hal. Ia tidak mengerti mengapa kakaknya yang dianggapnya lemah dan cinta damai membiarkan seorang Dove tinggal di sana, dan mengapa Dove tersebut, setelah mengetahui keberadaan Anteiku, tidak melakukan apapun selain melindungi Rize. Ayato belum pernah melihat Dove yang seaneh itu sebelumnya. Sore hari, Byakuya kembali ke rumah sambil membawa satu kantong besar berisi bahan makanan karena kulkas sudah kosong. Ia dan Rize mengucapkan salam pulang hampir bersamaan. Melihat sepasang sepatu hitam dan sepasang sepatu putih di pintu masuk, Byakuya tahu bahwa Kurona dan Nashiro sudah lebih dulu tiba di rumah. Mendengar suara Byakuya, Kurona dan Nashiro keluar dari ruang tamu dan menyambut kepulangannya. Meskipun baru beberapa hari tinggal bersama, keduanya terlihat sudah beradaptasi dengan baik. Nashiro dengan sigap mengambil kantong belanjaan dari tangan Byakuya dan mengatakan bahwa ia ingin memasak makan malam untuknya. Ia memanggil Byakuya dengan sebutan, Byakuya Onichan, sesuatu yang membuat Byakuya terkejut. Ia menyadari Nashiro telah banyak berubah. Sebelumnya ia sangat pendiam dan pemalu, tetapi kini tampak lebih terbuka dan bahkan menggunakan panggilan yang akrab. Bukan hanya Byakuya yang terkejut, Kurona pun tidak menyangka Nashiro akan memanggilnya seperti itu. Namun, sebagai saudari kembar yang selalu bersama Nashiro, Kurona dapat menebak alasannya. Ia tahu Nashiro selalu mendambakan kasih sayang dari sosok ayah mereka, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Setelah Kano meninggalkan Nashiro tanpa belas kasihan di saat ia paling rapuh, kemungkinan besar Nashiro mulai bergantung pada Byakuya. Perhatian yang diberikan Byakuya kepada Nashiro jauh melebihi apapun yang pernah Kano lakukan. Nashiro dengan jujur mengatakan bahwa ia ingin memasak sebagai bentuk balas budi. Meskipun wajahnya tetap datar, pipinya sedikit memerah. Byakuya menyetujui permintaannya, tetapi mengingatkan agar Nashiro tidak memaksakan diri, mengingat sebagai setengah goal, bau dan bahan makanan manusia dapat membuatnya mual. Nashiro menunjukkan bahwa ia sudah menyiapkan masker wajah untuk menghalangi bau masakan.
Melihat ekspresinya yang serius saat mengeluarkan masker, Byakuya tanpa sadar tersenyum. Kurona kemudian mengatakan bahwa ia juga akan membantu Nashiro karena ia merasa memiliki utang yang sama kepada Byakuya. Nashiro pun mengeluarkan masker kedua, yang menandakan bahwa ia memang telah merencanakan memasak bersama Kurona sejak awal. Keduanya lalu membawa bahan makanan ke dapur. Byakuya tidak berniat mengawasi mereka karena ia mempercayai kemampuan memasak mereka. Sejak kematian ayah kandung mereka, Nanao Yasuhisa, dan setelah Kanao mengambil alih rumah keluarga Yasuhisa, hampir pasti Kurona dan Nashiro telah memasak sendiri sejak kecil. Kurang dari setengah jam kemudian, Kurona dan Nashiro keluar dari dapur mengenakan celemek dan masker, membawa beberapa hidangan dan semangkuk sup yang telah mereka siapkan khusus untuk Byakuya. Byakuya pun duduk di meja makan. Kurona dan Nashiro ikut duduk, melepas masker mereka. Bau makanan masih bisa mereka tahan selama mereka tidak memakannya. Rize, yang biasanya tidak mendekat saat Byakuya makan, kali ini ikut duduk di sampingnya. Kurona dan Nashiro duduk dengan postur tegak, menatap Byakuya tanpa ekspresi, jelas menunggu reaksinya setelah mencicipi masakan mereka. Meskipun ada 4 orang di meja, hanya Byakuya yang menggunakan sumpit. Rumah ini menjadi tempat yang aneh, di mana hanya 1 orang yang benar-benar manusia. Setelah 2 suapan, Kurona dan Nashiro bertanya hampir bersamaan apakah makanannya enak. Byakuya menjawab dengan jujur bahwa masakannya enak. Ia tidak pandai memberi komentar panjang, jadi ia menunjukkan apresiasinya dengan terus makan dengan lahap. Mendengar itu, Kurona dan Nashiro merasakan penyesalan yang sama. Jika saja mereka tidak menjadi gaul bermata satu, mereka bisa duduk dan makan bersama Byakuya seperti sebuah keluarga. Sebagai saudari kembar, pikiran itu muncul bersamaan, membuat pipi mereka sedikit memerah. Namun rasa itu segera memudar ketika mereka menyadari bahwa perubahan mereka tidak bisa dibatalkan. Rize yang mengamati semuanya dengan tenang tiba-tiba bertanya kepada Byakuya apakah ia menyukainya. Byakuya sempat bingung, hingga Rize memperjelas bahwa yang ia maksud adalah apakah Byakuya menyukai dimasakkan oleh gadis lain. Byakuya menjawab dengan jujur bahwa rasanya cukup menyenangkan. Rize hanya mengangguk pelan, seolah mencatat sesuatu. Setelah makan malam, Byakuya berniat membereskan piring sendiri, tetapi Kurona dan Nashiro segera mengambil alih, tampak bertekad mengurus semua pekerjaan rumah. Setelah itu, Nashiro mendekati Byakuya dan bertanya bagaimana penampilannya. Wajahnya tetap datar, tetapi matanya menunjukkan harapan yang jelas. Byakuya langsung memujinya dan mengatakan bahwa ia telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Mendengar itu, senyum bahagia muncul di wajah Nashiro. Melihat reaksi tersebut, Kurona merasa tidak bisa tinggal diam. Ia juga menginginkan pujian, tetapi tidak seperti Nashiro, ia tidak mengatakannya secara langsung. Ia hanya berjalan mendekat dan berdiri di samping Byakuya tanpa berkata apa-apa, jelas berharap Byakuya akan mengerti maksudnya. Byakuya tentu menyadari keberadaan Kurona yang berdiri di sampingnya tanpa alasan yang jelas. Ia paham bahwa tidak mungkin seseorang berdiri begitu saja tanpa maksud tertentu, namun ia tidak langsung mengerti apa yang diinginkan Kurona. Ia kemudian menyadari kemungkinan bahwa Kurona juga menginginkan pujian, sama seperti Nashiro sebelumnya. Bagi Byakuya, wajah Kurona yang tanpa ekspresi justru terlihat imut dengan caranya sendiri. Saat Kurona berdiri dengan canggung dan berusaha membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Byakuya lebih dulu berbicara dan mengatakan bahwa Kurona juga telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Kurona yang sedang terbata-bata langsung terdiam dan tampak terkejut mendengar pujian tersebut. Byakuya menanyakan apa yang terjadi, namun Kurona segera mengalihkan pandangannya dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Meski wajahnya tetap datar,
pujian mendadak dari Byakuya jelas membuatnya senang. Byakuya kemudian membicarakan rencananya terkait masalah makanan mereka, dengan mengatakan bahwa keesokan harinya ia akan membawa Kurona dan Nashiro ke Anteiku. Kurona menyampaikan keraguannya, mengingat mereka sekarang adalah penyelidik Gold dan mempertanyakan apakah orang-orang di Anteiku mau membantu mereka. Byakuya menjelaskan bahwa dirinya sendiri juga seorang penyelidik Gold dan dapat hidup berdampingan dengan baik di Anteiku. Selain itu, status Kurona dan Nashiro sebagai Gold bermata satu justru akan memudahkan mereka mendapatkan kepercayaan. Mendengar itu, Kurona merasa lega dan mengangguk. Nashiro juga tidak menyatakan keberatan apapun. Keesokan harinya, Byakuya membawa Kurona dan Nashiro ke Anteiku. Setelah insiden sehari sebelumnya, Yoshimura dan Yomo memilih untuk tidak meninggalkan kedai kopi dengan mudah. Koma dan Irimi juga telah kembali dari urusan mereka, sehingga seluruh anggota Anteiku berkumpul lengkap. Byakuya langsung menyapa Yoshimura dan mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang perlu dibicarakan, lalu meminta izin untuk berbicara di lantai atas. Yoshimura menyetujuinya dengan senyum. Byakuya kemudian memberi isyarat pada Kurona dan Nashiro untuk mengikutinya. Di lantai 2, mereka mendapati Touka dan Hinami sedang berada di sana, dengan Touka tampaknya sedang mengajari Hinami membaca. Melihat Byakuya datang bersama manajer dan 2 gadis asing, Touka langsung menyadari bahwa pembicaraan penting akan terjadi dan menawarkan diri untuk pergi. Yoshimura menoleh ke Byakuya, namun Byakuya mengatakan bahwa tidak perlu, karena pembicaraan itu tidak sepenuhnya rahasia. Byakuya dan Yoshimura lalu duduk saling berhadapan. Kurona dan Nashiro duduk di kedua sisi Byakuya. Touka, yang baru pertama kali melihat saudari kembar, tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya, sementara Hinami mengintip dari balik Touka dengan rasa ingin tahu. Yoshimura kemudian bertanya tentang topik pembicaraan tersebut. Byakuya langsung menjelaskan bahwa kedua gadis itu bernama Kurona Yasuhisa dan Nashiro Yasuhisa, bahwa mereka adalah penyelidik Gold, namun juga merupakan Gold. Mendengar itu, Yoshimura tampak lebih serius dan berpura-pura terkejut seperti orang tua biasa. Touka dengan spontan berseru kaget, mempertanyakan bagaimana mungkin Gold bisa menjadi penyelidik Gold. Kurona dan Nashiro tetap duduk diam tanpa ekspresi, menyerahkan sepenuhnya percakapan tersebut kepada Byakuya. Hinami yang tidak benar-benar memahami situasinya hanya menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Byakuya melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa mereka lebih tepat disebut sebagai Gold bermata satu, namun bukan yang terlahir secara alami. Touka kembali terkejut dan bertanya apakah itu berarti ada manusia yang diubah menjadi Gold. Byakuya membenarkannya, lalu meminta Kurona dan Nashiro untuk memperlihatkan mata mereka kepada Yoshimura dan Touka. Kurona dan Nashiro menjawab singkat dan serempak, lalu membuka Kakugan mereka. Kakugan Kurona berada di mata kiri, sementara Nashiro di mata kanan. Melihat itu, Touka benar-benar terguncang. Ia hanya pernah mendengar legenda tentang Gold bermata satu, dan ini adalah pertama kalinya ia melihatnya secara langsung. Kali ini, ekspresi Yoshimura menjadi benar-benar serius. Dari penjelasan Byakuya, ia sudah bisa menyusun banyak hal. Gold bermata satu buatan yang bekerja di CCG langsung mengingatkannya pada eksperimen lama CCG yang telah ditinggalkan, serta garis keturunan Wasu. Laboratorium bawah tanah yang dikuasai Kanou di bawah rumah keluarga Yasuhisa sebenarnya adalah bekas fasilitas eksperimen CCG. Dahulu, CCG pernah mencoba eksperimen transformasi manusia menjadi Gold, namun karena tidak menghasilkan hasil berarti, proyek tersebut akhirnya dihentikan. Kanou yang pernah bekerja sebagai peneliti CCG mengetahui banyak rahasia organisasi tersebut, termasuk beberapa hal tentang Wasu. Pengetahuannya tentang sistem, sangkar burung,
yang mengendalikan dunia kemungkinan besar memperkuat keyakinannya sendiri. Yoshimura, yang dahulu merupakan cleaner generasi sebelumnya dari organisasi V, juga mengetahui eksperimen-eksperimen itu. Artinya, dalam alur waktu aslinya, Yoshimura sebenarnya sudah mengetahui apa yang terjadi pada tubuh Kaneki, hanya saja ia tidak pernah mengungkapkan kebenaran tersebut. Itulah alasan Tatara pernah mengatakan kepada Kaneki bahwa dirinya hanyalah mainan Yoshimura, seperti tanaman hias. Namun, Yoshimura dan Eto memiliki ideologi yang berbeda dengan Aogiri Ritri. Tatara berpihak pada filosofi Aogiri Ritri dan sangat tidak menyetujui cara berpikir Yoshimura. Yoshimura ingin Kaneki hidup dengan baik dan mempertahankan kebaikannya, sehingga ia memilih menyembunyikan kebenaran paling gelap itu sebagai bentuk perlindungan. Namun kenyataannya, dunia tidak berjalan sesuai harapannya, dan Kaneki tetap harus mengalami penderitaan. Untungnya, keberadaan Yoshimura dan Anteiku membantu Kaneki mempertahankan sisi baik dalam dirinya. Berbeda dengan Takizawa Seidou di kemudian hari, yang pada dasarnya menjadi Kaneki lain tanpa dukungan dari Anteiku. Mengenai garis keturunan Wasu, hal ini berkaitan dengan daftar putih gerbang deteksi RC. Yoshimura tahu bahwa garis keturunannya sendiri dan Wasu tidak terdeteksi oleh gerbang tersebut, sehingga memungkinkan Goul bekerja di CCG. Setelah itu, Byakuya tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan mengatakan bahwa ia ingin mendiskusikan beberapa hal secara pribadi dengan Yoshimura. Ia pun meminta agar semua orang selain mereka berdua meninggalkan ruangan.